Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harokatis syahidiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Rasulillah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadrati jamil malaikatul muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wa mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyil hidir abila basbalia mimalkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiatul muhaqqiqin wal auliya'i sholihin wal ulama'il amilin aina maqami masyarikal ardi ila manggol fiha khususan ila hadrati auliya itisati ladina balagudina fi kultatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati radin masahid sunan kalijogo bin adipati wilotekto kota sawasirahum wa usulihim wa buruhim wa jamil hukuki alaihim ajmain wa alisil hilatihim wa atina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fitarraini amin ya rabbal alamin bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nahusu khususan ila hadrati walidayya khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ulillahi lahuma al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatul gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki tamimi harakatid da'wati wa tarbiyati awliya desa warzuqna kamalati ba'i khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagota fahmi nabiyyin
wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna sirra hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis Harokah Syahidiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita bedah buku Mistik dan Makrifat Sunan Kalijogo sebagai referensi di dalam tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan wasilah tabarukan kita ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu ladunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita lanjutkan tafakur kita, mutolaah kita, diskusi kita dengan referensi bedah buku Mistik dan Makrifat Sunan Kalijogo. Pada kesempatan sebelumnya, kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang penyatuan daya para nabi, ya, penyatuan daya para nabi sebagai wasilah, ya, yang kemudian dengan adanya kidung menyebut tentang para nabi-nabi atau penyatuan daya para nabi, muncul berbagai tanggapan sehingga memunculkan kontroversi antara tauhid dan syirik. Muncullah ada tema tauhid versus syirik. Nah, karena munculnya dari pendayagunaan daya para nabi itu, ya, yang dianggap memunculkan kemusyrikan gitu kan. Karena dengan mantra itu bisa gini, bisa itu kan dianggap, ada yang menganggap itu musyrik gitu. Ya, daya itu kan artinya energi, ya. Energi, ya. Karena daya itu atau energi itu posisinya macam-macam, ada energi yang positif, ada energi yang negatif. Itu masing-masing ada pada jalannya. Nah, kita lanjutkan pada halaman 64 baris bawah, ya, 2 baris bawah halaman 64 menerangkan tentang posisi energi. Posisi energi negatif itu pada nafsu. Energi negatif itu posisinya ada pada nafsu. Ketemu, ya? Iya. Udah. Jadi posisi energi negatif pada nafsu. Sedangkan posisi energi positif itu pada level rohani. Ruh. Ada nafsani, ada ruhani gitu.
Kalau yang negatif itu dari nafsani, dari nafsu. Kalau yang positif itu ada di level rohani. Karena nafsu bersumber pada nar. Nafsu itu bersumber pada nar. Nar itu api. Sedangkan roh berasal dari nur. Nah, nur itu cahaya. Maka posisi energi positif ada di atas energi negatif posisinya. Karena itu sebesar-besarnya kejahatan menguasai dunia pasti hancur oleh kebenaran. Sebesar apapun sebuah kejahatan niscaya lebur oleh pengabdian kepada Tuhan. Lebur dening pangastuti. Itu. Lebur dening pangastuti. Dalam khasanah Jawa, termasuk dalam tindakan pangastuti adalah pengamalan doa. Doa itu termasuk pangastuti namanya. Amal-amal kebaikan, ibadah. Ada di Jawa itu ada Surodiro Joyoningrat, lebur dening pangastuti. Tindak durhaka, keangkuhan, kesombongan gitu ya. Adikung itu bisa lebur itu, luluh dengan perilaku kebajikan. Nah, salah satu amal kebajikan ibadah ya pangastuti adalah mengamalkan doa, yaitu mengucapkan doa mantra agar Yang Maha Kuasa berkenan memenuhi permintaan sang pendoa atau orang yang melafalkan doa. Itu memenuhi pengkabulan. Dalam berdoa terdapat kesadaran bahwa orang yang berdoa itu lemah. Tapi kadang-kadang kita berdoa malah merasa kuat ya itu. Harusnya ada kesadaran bahwa orang yang berdoa itu lemah. Sedangkan yang dimintai dengan sarana doa adalah pihak yang lebih kuat. Nah, kalau kita berdoa memohon kepada Allah, jadi posisi kita itu sebenarnya lemah. Allah lah yang maha kuat. Harusnya gitu. Terus berdoa untuk menyingkirkan kejahatan, kerusakan, kemiskinan, dan kelemahan merupakan perwujudan sikap hidup yang bertauhid. Sikap hidup bertauhid itu berdoa. Gitu ya. Apa ya, menyingkirkan kejahatan, kerusakan, kemiskinan, kelemahan itu merupakan perwujudan sikap hidup yang bertauhid. Sebaliknya, membaca mantra untuk kerusakan, kejahatan, dan kesombongan merupakan wujud syirik atau menyekutukan Tuhan. Itu sebetulnya sombongan, syirik. Loh, apakah doa yang diajarkan oleh Sunan yang menyebut-nyebut para nabi dan sahabat itu tidak termasuk ajaran syirik? Bukankah melakukan mutih dan nowo itu merupakan perbuatan bid'ah? Nah, ini. Pertama, mari kita kupas terlebih dahulu sebutan para nabi dan sahabat-sahabat dalam sebuah doa. Secara umum doa-doa yang berbahasa Arab memang tidak mencantumkan nabi-nabi di dalamnya. Ya kan? Tapi ketika kita berdoa untuk Nabi Muhammad juga menyebutkan para wa'ala alihi wa'askabihi, keluarganya dan sahabat-sahabatnya disebutkan juga. Berbahasa Arab memang tidak mencantumkan nabi-nabi di dalamnya. Dan yang perlu diketahui, doa itu sifatnya kontekstual, terkait dengan kebutuhan orang yang berdoa. Kasuistis menurut kasusnya, menurut kasusnya, perkaranya. Tapi ada doa yang dilanggengkan dalam ajaran Islam yang mencantumkan nama seorang nabi, yaitu selawat yang biasa dibaca pada akhir sholat. Yang disebut dalam selawat itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam.
dan para nabi, rasul dan sahabat adalah pribadi-pribadi yang diyakini sebagai orang yang penuh kebaikan dan keutamaan. Oh, beda dari mana? Jadi ada, dasarnya ada Kidung Rumus Waiwungi itu. Semua ada landasannya itu ya. Amalkan aja nggak apa-apa. Bagi mereka yang belajar sejarah Islam, jadi bagi mereka yang belajar sejarah Islam, mereka akan mengetahui bahwa semua nabi dan rasul adalah orang-orang pilihan. Tuhan memilih mereka sebagai nabi dan rasul karena mereka sejak awal merupakan pribadi-pribadi yang perilakunya dikenal penuh kebajikan oleh umat mereka. Para nabi merupakan orang-orang yang saling menjunjung tinggi kedudukan mereka di tengah umat. Yang satu tidak akan menghina yang lain, tidak saling merendahkan, masing-masing menyadari kedudukannya dalam mengemban umat. Mereka semua adalah pembimbing umat manusia. Pembimbing ya. Di Jawa, Islam mengajarkan bahwa para nabi dan sahabat adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Mereka semua merupakan orang-orang yang amat dekat hubungannya dengan Tuhan. Jadi, meski secara fisik mereka telah mati, tapi secara batiniah mereka masih hidup yang sesungguhnya. Cuma tidak menggunakan raga fisik yang terlihat seperti sekarang ini. Kita terjebak dalam memandang hidup. Sering kita melihat sesuatu itu hidup bila ia bisa bergerak dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang kita kenal. Itu terjebak kita. Kita lupa bahwa bumi yang tampak mati ini pun sesungguhnya hidup. Bumi tampak mati tapi sesungguhnya hidup. Dari bumi yang hidup inilah kita bisa bangkit hidup seperti sekarang ini. Terus mereka yang mati pun hanyalah mati raganya, jiwanya tidak mengalami kematian. Nah ini yang perlu dipahami. Disebutkan dalam Al-Quran. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2, surat 2 ayat 154. Janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Itu biasanya pakai seruan ya ayyuhalladzina amanu kalau gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu may yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Ya bal ahyaun. Walakilla tas'urun gitu. Ya orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan orang yang gugur di jalan Allah itu mereka mati, mereka itu hidup. Akan tetapi kalian tidak menyadari, tidak mengetahui itu. Surat Al-Baqarah. Pada beberapa ayat lainnya dinyatakan sebagai berikut. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup dan menikmati rezeki di sisi Tuhan. Hidup menikmati rezeki di sisi Tuhan, nggak pakai nyari. Makanya nggak ada pungli, nggak ada korupsi, nggak ada apa. Menikmati rezeki. Sementara kita di dunia ini masih cari rezeki. Di sana menikmati rezeki itu bedanya. Tuh. Di sisi Tuhan lagi ya. Mereka dalam keadaan gembira ria. Karena Allah telah melimpahkan anugerahnya kepada mereka. Mereka yang gembira terhadap orang-orang yang masih berada di belakang mereka. Karena tak perlu ada yang dikhawatirkan dan tak ada kesedihan yang akan menimpa mereka. Mereka bergembira ria menikmati anugerah Allah. Dan sungguh Allah tak akan menyia-nyiakan imbalan yang sepatutnya diterima oleh orang-orang yang mengamalkan imannya. Nah itu Quran itu. Jadi
jelas sekali bahwa mereka itu masih hidup. Masih hidup. Hidup di alam baru yang tidak berbusana raga jasmani seperti kita. Mereka justru bergembira terhadap orang-orang yang mengamalkan keimanannya di bumi ini. Mereka tahu kalau kita begini, tahu. Mereka gembira melihat kita begini. Mengamalkan imannya, beriman dan menuntut ilmu, ya kan? Mengapa? Karena mereka tahu bahwa mereka yang tinggal di bumi dan senantiasa teguh untuk menjalankan kebenaran, niscaya tidak akan tertimpa kekhawatiran dan penderitaan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada rasa khawatir, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih karena mengamalkan keimanannya. Itu bolak-balik keimanannya, mengamalkan keimanannya, gitu loh. Ya enggak mengamalkan ya enggak. Sama seperti kenyataan yang ada sekarang. Kalau kita tahu dengan pasti anak cucu kita tidak tertimpa penderitaan, niscaya kita akan merasakan kebahagiaan. Sama orang tua kita yang udah nggak ada, tahu dia. Tak perlu ada yang dikhawatirkan, karena Tuhan tak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat kebajikan. Ya, nggak ada kalimat yang sulit ya. Ada Pak yang mau ditanyakan? Nggak ada kalimat yang sulit kan? Ada. Bisa dipahami ya kalimatnya? Oke, saya lanjutkan. Loh, itu tadi kan buat orang yang gugur di jalan Allah. Nah, bagaimana dengan Nabi dan sahabat yang tidak gugur di jalan Allah? Nah, bukankah sebagian besar Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran wafat karena usia? Bahkan Nabi Muhammad sendiri wafat karena sakit di usia tuanya. Jadi ya, benar sekali. Sebagian besar Nabi dan Rasul wafat bukan karena perang. Nah, yang perlu dipahami adalah makna gugur di jalan Allah itu sendiri. Makna gugur di jalan Allah itu sendiri. Dalam salah satu hadis yang berasal dari Abu Hurairah, redaksi hadis yang berbunyi terbunuh di jalan Allah dilafalkan dengan mati di jalan Allah. Kalimat mati di jalan Allah tentu lebih luas maknanya daripada gugur atau terbunuh di jalan Allah. Orang yang mendermakan harta dan jiwanya untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat hingga wafatnya, termasuk orang-orang yang meninggal di jalan Allah. Orang yang senantiasa mengajak kepada perdamaian hidup, hidup saling mengasihi, mengabdi bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat banyak, adalah orang-orang yang meninggal sebagai syahid. Mereka yang senantiasa prihatin dalam hidup ini dan berusaha terus-menerus menegakkan kebenaran adalah orang-orang yang syahid. Jadi para nabi dan sahabat 4 serta Siti Fatimah dan Ibu Aminah adalah para syahidah. Orang yang syahidah tidak akan mati, mereka hidup. Orang yang syahid tidak akan mati, mereka hidup. Menyebut nama-nama mereka dalam sebuah doa merupakan wasilah. Wasilah. Apa yang dimaksud dengan wasilah? Wasilah adalah akses, itu ya, sarana, jalan untuk bisa masuk ke suatu tempat. Akses, sarana, jalan untuk bisa masuk ke suatu tempat. Wasilah adalah cara-cara yang harus ditempuh agar tercapai tujuan kita. Nah, dalam salah satu ayat Al-Quran dinyatakan bahwa orang-orang beriman diperintah untuk tetap takwa, ya, memelihara diri di jalan yang benar kepada Allah, dan diperintah pula untuk mencari wasilah agar dapat sampai pada Allah, mencari wasilah agar dapat sampai kepada Allah, dan tetap berjuang sekuat tenaga di jalan Allah agar mendapatkan kejayaan. Jadi
wasilah bukan hanya amal soleh sebagaimana yang kita mengerti selama ini. Kata amal soleh banyak disebut di dalam Al-Quran, tapi kata wasilah hanya disebut 2 kali. Yang lainnya ada pada surat Al-Isra, surat 17 ayat 57. Ini artinya, kata wasilah memiliki makna yang dalam yang harus ditelaah oleh orang-orang yang mengerti jalan bagi pendekatan diri kepada Allah. Jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para wali Allah. Karena itu selain bertakwa juga harus dicari wasilah. Dus orang yang mencari wasilah yang sesuai dengan tuntunan Islam adalah orang yang mengamalkan sikap hidup yang bertauhid. Itu yang dijadikan wasilah. Ya. Yang mengamalkan sikap hidup yang bertauhid. Itu pertama. Ya. Yang kedua, puasa putih dan nowo. Nah, ini memang tidak ditemukan di hadis. Lawang ini caranya orang-orang Jawa berpuasa. Cara di luar puasa Ramadan atau puasa sunnah lain-lainnya. Tapi jangan cepat-cepat divonis bid'ah loh. Mari kita pahami ajaran puasa putih dan nowo ini dengan hati tenang dan pikiran jernih. Orang yang mutih ya, sebenarnya orang yang berjuang untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mutih juga berarti tindakan berpantang untuk makan makanan yang bisa menimbulkan tekanan darah tinggi dan memicu emosi dalam jangka waktu tertentu. Bukan ibadah wajib, melainkan perbuatan wajib bagi diri sendiri. Nah, bagaimana dengan nowo? Wah, ini malah perbuatan yang amat dianjurkan oleh dokter. Selain harganya murah, sehat buat tubuh manusia. Cuma air putih yang dilakukan oleh mereka yang nowo. Tak perlu modal gula dan garam. Cukup dengan air yang direbus hingga masak dan tanpa dibumbui apa-apa lagi. Bagi yang biasa minum air putih, tak ada beban apa-apa lagi. Tapi bagi yang tidak biasa, minum air putih itu terasa hambar di mulut. 1 gelas saja terasa berat untuk menghabiskannya. Saya yakin bahwa sekarang ini nowo tidak menjadi sesuatu yang berat. Karena air putih sudah diperjualbelikan di mana-mana. Jadi, meskipun nowo bukan sebagai puasa wajib, tapi ia merupakan pelatihan jasmani yang baik. Perlu diketahui bahwa setiap amal perbuatan yang tidak menyalahi hukum syara, tidak berlawanan dengan nas kitab Allah dan sunnah Rasul, dan tidak mendatangkan akibat buruk, tidak termasuk bid'ah. Sekali lagi, selama suatu perbuatan tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri, dan bahkan mendatangkan manfaat dalam kehidupan ini, maka ia bukan bid'ah. Lah mana dalilnya? Dalilnya ada pada hadis yang berasal dari Jarir dan diriwayatkan oleh Muslim. Nah, dalilnya ada hadis. Man sana fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruhu wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim say'in. Wa man sana sunnatan sayi'atan kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan kusa min auzarihim sayun. Artinya, barang siapa merintis jalan kebajikan di dalam Islam, artinya merintis mengusahakan untuk terwujudnya jalan kebaikan. Kalian kan ini perlu perintis ini. Ini kalian ini perintis ya, bukan pewaris. Nah, kita bukan waris sama, kita merintis jalan kebaikan.
Itu jadi. Barang siapa merintis jalan kebajikan di dalam Islam, niscaya dia memperoleh imbalan dan imbalan dari orang yang mengamalkannya. Dia dapat imbalan lagi dari orang yang mau ikut mengamalkannya. Sesudah itu tanpa dikurangi sedikit pun. Dan barang siapa merintis jalan kejahatan di dalam Islam, maka dia akan memikul dosa dan dosa-dosa orang yang mengerjakannya sesudah itu tanpa dikurangi sedikit juga. Nah itu begitu, merintis. Apa yang kita rintis dalam hidup ini? Ya, ini merintis itu penting. Ya, merintis. Kalau perintis itu pahalanya double, jadi jangan ngirilah kalau sama perintis itu. Pewaris ya tinggal bondo-bondo nemu. Ya. Beda dengan perintis. Perintis dapat double ya wajar. Iya kan? Gitu. Allah itu adil. Nah, jelas sudah. Selama jalan yang ditempuh itu jalan kebajikan, maka itu berarti sunnah Rasul. Bahkan perintisnya akan menerima imbalan yang terus mengalir dari orang-orang lain yang menjalankannya. Perintisnya kan dapat imbalan terus mengalir, tak putus-putus dari para pengamalnya menjalankannya. Dan imbalan bagi si pelaku tak dikurangi sedikit pun. Sebaliknya, bagi yang merintis jalan kejahatan, maka dia akan menerima dosa dan limpahan dosa-dosa dari orang lain yang melakukannya. Bikin tempat buat main judi. Wah. Dapat juga dari yang bacawan ini. Dapat royalti. Ya, kalau giliran pahala mau nggak giliran? Bisa nggak mau? Jadi kita jangan keliru antara sunnah Rasul dan hadis. Masyarakat awam pun bisa menjalankan sunnah Rasul meskipun tak tahu atau tak hafal hadisnya. Itu gampang, orang awam pun bisa kok. Memang sunnah Rasul itu berbeda dengan hadis. Ya, hadis adalah catatan tentang ketetapan, ucapan, dan perilaku yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan sunnah Rasul merupakan jalan atau cara yang ditempuh oleh Rasul dalam kehidupannya. Dan cara itu tentu saja merupakan cara yang manusiawi, yang bermanfaat bagi keselamatan dan kesejahteraan hidup. Sunnah Rasul adalah jalan kebajikan, sedangkan hadis masih perlu dikaji kesohihannya. Kalau ditanyakan sokeh apa enggak, kalau perbuatan baik mah enggak pakai diuji. Gitu. Mengapa? Karena hadis adalah catatan yang disandarkan pada Rasul, padahal boleh jadi catatan itu keliru. Itu tidak utuh atau justru kebohongan yang diatasnamakan Rasul. Bisa jadi begitu. Catatan. Tulisan kok, siapa aja bisa nulis. Mutih dan nawa merupakan cara untuk meredakan ketenggangan dalam hidup sehari-hari, untuk menurunkan stres, untuk mengendalikan emosi. Pelaksanaannya pun bukan sepanjang hayat, tapi cuma 40 hari. Nah, keren dah. 40 hari. Boleh berhubungan dengan istri? Boleh, kalau tidak boleh. Boleh kan, tidak apa iya. Boleh kan? Iya kan, masalahnya nggak ada kalau saya. Iya, boleh kalau bisa. Kalau bisa mah. Monggo. Ya. Dan tidak perlu meninggalkan pekerjaan karena makan dan minum sebagaimana biasanya. Kami hanya makanan pokok dan air tawar tanpa gula, tanpa garam, ya, tanpa zat kimia lainnya. Tentu mutih dan nawa ini dianjurkan bagi mereka yang masih dalam tahap latihan dalam mengendalikan emosi dan dorongan hawa nafsu mereka. Mutih sama nawa itu orang yang baru latihan, masih tingkat paling bawah. Iya. Dasar masih 40 hari itu.
selama 40 hari itu bangun di waktu subuh dan membaca kidung rumeksa ing wengi. Waktu sahur maksudnya ya. Disertai laku sabar dan syukur di dalam hati. Nah, ini yang rada keberatan membaca kidungnya ya. Enggak apa-apa tinggal baca aja kok. 40 hari. Bangun di waktu subuh dan membaca kidung rumeksa ing wengi. Disertai laku sabar dan syukur di dalam hati, yang sabar, syukur. Laku sabar harus tercermin dalam hidup sehari-hari, bukan hanya sanggup bangun setiap subuh, tetapi juga menunjukkan perilaku yang penuh kesabaran. Syukur juga demikian, tidak cukup dengan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi harus disertai tindakan yang terpuji, perbuatan bajik. Dus, mengamalkan kidung ini merupakan bagian dari sikap hidup bertauhid. Sampai di sini ada yang kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, monggo atau ditanggapi, silakan. Sebelum nanti menganjur pada meditasi pernapasan. Nah, ini kita minggu depan aja ya. Kita diskusikan dulu. Apa kita habiskan dulu? Tapi ini tinggal dikit, tanggung. Ya. Ayo, habisin aja ya. Ya. Oke, nanti kita sambil ngopi diskusinya. Ya. Kita lanjut kepada Meditasi. meditasi pernapasan. 1. Ambil air wudhu. Nah, ambil air wudhu. Atau cuci muka. Oh, ya. Kayak bukan orang Islam gimana Pak? Ya udah cuci muka dah gitu. Gampang loh. Nah, kalau orang Islam, orang Hindu, orang Buddha yang ikut belajar terus kawan wudhu ra iso Pak. Kudu mlebu Islam sih. Ya nek gelem ya. Enggak apa-apa, biarin dah dimudahkan. Ya siru wala tu asir, yang enggak mau wudhu udah cuci muka. Ya, ambil air wudhu atau cuci muka. Bijaksana sekali gitu menjaga itu. Cuci muka, tangan dan kaki. Cuci muka, tangan dan kaki. Ya. Lalu duduklah yang nyaman. Duduklah yang nyaman. Kurang gimana dong? Ya Allah, nggak disusah-susah, suruh nyaman. Duduklah yang nyaman. Pejamkan mata secara rileks. Pejamkan mata secara rileks. Dan tutup mulut. Hembuskan napas perlahan-lahan. Hembuskan itu berarti keluar. Pelan-pelan. Tidak perlu dipaksakan penghembusannya. Dan selanjutnya, hirup udara perlahan-lahan sambil membayangkan. Ya, hirup udara perlahan-lahan. Menghirup itu berarti narik. Gitu ya. Sambil membayangkan daya bergerak. Jadi tarik nafas itu sambil membayangkan daya bergerak dari pusat menuju jantung, dari pusar ini ke jantung. Jantung itu sini Pak. Ini jantung sebenarnya, cuman latifatul qalbi. Jantung itu latifatul qalbi. Kalau hati itu kalau sakit lever itu di kanan, makanya kan kalau nyeri lever di kanan. Ini sini jantung, ini. Nah, tarik, ada energi bergerak. Tuh, terasa kalau yang udah latihan mah. Tuh. Ya. Membayangkan daya bergerak dari pusat menuju jantung. Bagian dada kiri. Bagian dada kiri ya. Terus ke hati. Ya. Ini kan dada kiri terus ke hati. Ke hati itu sini. Ini jantung, ini hati. Dari pusat ke jantung, dari jantung ke hati. Kanan ya. Udah ya. Ke hati, kembali ke pusar, seret. Nah, udah segitiga ya, segitiga ya, udah. Kembali ke pusar sudah, naik lurus ke ubun-ubun, seret, gitu. Udah ya, tarik, set. Satu tarikan tadi itu. Nah, waktu narik bayangkan daya bergerak ke jantung, jantung lari ke hati, hati ke pusar langsung ke ubun-ubun. Nah udah ya. Tahan sejenak. Sampai ubun-ubun. Tahan. Jangan langsung dihembuskan. Tahan. Oke ya.
Udah. Tahan sejenak. Lalu hembuskan napas lagi perlahan-lahan. Hembuskan napas perlahan-lahan sambil membayangkan daya bergerak mengitari tubuh dari kiri ke kanan, dari kiri. Mengitari tubuh. Kiri ini. Nah, kiri sini kan? Nah, dari kiri. Nah, ke kanan, mengitari tubuh dari kiri ke kanan. Dari ubun-ubun menjalar ke bagian badan sebelah kiri. Dari ubun menjalar ke badan sebelah kiri, terus belok ke kanan di posisi datar duduk kita. Nah, di posisi datar duduk kita kanan sampai bagian kanan, ini bagian kanan. Lalu naik ke atas sampai ubun-ubun lagi, sampai ke ubun-ubun lagi, dan turun ke pusat. Turun ke pusat. Berhenti sejenak. Udah ya, berhenti sejenak. Udah ya, bisa ya nanti kita habis ini nih. Kita bimbingan. Nanti kita bimbingan untuk ngamalkan ini. Ya nantilah ya. Nanti kita tentukan lah hari apa maunya. Terus kita jadwalkan kalau bisa seminggu 2 kali atau seminggu malam Rabu kita tetap begini, nanti malam Sabtu atau malam Minggu kita pakai untuk itu. Nggak apa-apa, siapa aja boleh ikut. Ya. Udah, selanjutnya tarik napas dan keluarkan lagi dengan pola di atas. Sama, diulang maksudnya. Diulang-ulang gitu maksudnya. Begitu lagi. Ya, di atas. Lakukan sebanyak 11 kali. Berarti satu paket 11 kali. Ya, udah ya. Setelah tunai, artinya tamat 11 kali melakukan itu, bacalah kidung rumeksa yang wengi. Habis itu baca kidung rumeksa yang wengi. Tutuplah dengan ucapan puji syukur seperti Alhamdulillahirabbil alamin. Habis baca kidung tutup dengan ucapan hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk memudahkan Anda membaca dan menghafal kidung itu, saya cantumkan kembali secara utuh di bawah ini. Ini kalau bisa nih difotokopi, jadi nanti kalau pas bimbingan itu bisa megang ini. Ya, dibaca aja lah. Nah, kalau bisa ya diiramakan ya. Misalnya habis selesai napas 11 ya. Ono kidung ya. Rumeksa ing wengi teko hayu luputa ing lara luputa ilahi kabeh dim setan datan purun panaluhan tan ana wani mewah panggawe kunaning wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ana ngarahing mami guna duduk pansino. Sampai selesai, nggak usah saya bacakan ya. Mungkin dibacakan semua. Nah, habis itu ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tabarukan kita ya. Udah buku, mistik dan makrifat sudah kami sokong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.